Idza jaa nasrullahi wal fath. Pada bacaan idza jaa, pada lafal idza di sini ada huruf zal. Hati-hati dalam melafalkannya, jangan sampai kita membaca dengan huruf zai. Beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam melafalkan huruf zal adalah menggantinya dengan huruf zai. Bagaimana? Contohnya seperti ini, izaja, padahal di sini huruf zal bukan huruf zai. Bagaimana agar supaya zal kita betul? Yang pertama adalah kita keluarkan sesuai dengan makhrajnya. Makhraj daripada huruf zal adalah ujung lidah kita menempel dengan gigi sari atas. Za, za, za. Maka idza ja. Seperti itu. Kemudian pada lafal huruf za di sini ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu panjangnya adalah 2 harokat ditandai dengan adanya fathah bertemu dengan huruf alif. Apabila ada fathah bertemu dengan huruf alif, maka kita namakan dengan mad tabi'i. Panjangnya adalah 2 harokat. Kemudian pada lafal jaa di sini ada bacaan namanya mad wajib muttasil. Ini kami sedikit salah dalam pengeditannya, harusnya mad wajib muttasil bukan mad jaiz. Ini tertulis mad jaiz. Apa itu mad wajib muttasil? Mad wajib artinya mad yang wajib, muttasil artinya tersambung. Ini biasanya berkaitan dengan, karena mad wajib muttasil merupakan bagian daripada mad far'i, yang mana mad itu kan terbagi 2, ada mad asli dan ada mad far'i. Mad far'i yaitu mad yang ada 2 juga. Yang pertama sebabnya karena adanya hamzah, atau yang kedua sebabnya karena adanya sukun. Nah, sementara di sini yaitu adanya hamzah. Berarti di sini mad wajib muttasil adalah mad yang disebabkan karenanya adanya hamzah yang datang setelah huruf mad. Maka apabila kita mendapati dalam Al-Qur'an ada hamzah datang setelah huruf mad, dan hamzah tersebut berada dalam satu kata, maka kita namakan dengan mad wajib muttasil. Panjangnya untuk riwayat Imam Hafiz an Asim dari jalur Imam Syatibi yaitu 4 atau 5 harokat. Maka idza jaa, panjangkan dulu janya sepanjang 4 harokat baru dibacaannya. Kemudian nasrullah, di sini pada lafal nasrullah huruf shadnya kita baca dengan tebal, karena huruf shad ada salah satu sifatnya itbaq dan isti'la, yaitu itbaq melekatnya lidah kita dengan langit-langit atas, dan isti'la adalah pangkal kita terangkat. Maka nas tebalkan, tapi nanya tipis. Idza jaa nasrullahi. Kemudian pada lafal rullahi di sini runya tebal, Allahnya pun tebal. Di sinilah lafal Allah tebal. Kemudian lafal Allahnya kita panjangkan 2 harokat. Nasrullahi wal fath. Kemudian pada lafal wal di sini ada bacaan kita namakan dengan alif lam qamariyah. Yaitu bagaimana cara membacanya? Alif lam qamariyah yaitu alif dan lam yang kita tulis dan kita baca dengan jelas suara lamnya. Maka wal fath, karena datang setelah huruf lam yang mana itu huruf fa termasuk huruf qamariyah. Kemudian di sini pada lafal bacaan akhir wal fath, ini usahakan haknya terbaca. Ada yang kesalahan yang sering terjadi adalah tidak membaca haknya. Misalnya wal fath tidak ada hanya, harusnya ada wal fath. Yang pertama matikan ta dengan sifat hamznya, at baru ha, wal fath. Maka wal fath. Baik, kita coba. Idza jaa nasrullahi wal fath. Seperti itu. Kemudian ayat yang kedua,
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Pada lafal wara'aita di sini ada bacaan lin. Ditandai dengan adanya huruf ya sukun yang didahului dengan huruf fathah, maka lembut dalam pelafalannya. Wara'aita, wara'aita. Kemudian pada lafal an-nasa di sini ada alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang kita tulis tapi tidak dibaca, langsung ke huruf nun yang tasydid. Kemudian pada lafal nun yang tasydid ada hukum taujid berupa bacaan gunnah, yaitu sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Jamzuri dalam matan Tuhfatul Atfalnya, wa gunna miman thumma nunan syuddida. Maka tahan dulu. Bagaimana cara membaca gunnah? Yaitu kalau dia huruf nun ditahan. Kalau huruf mim berarti jadi jangan langsung wa ra'aitan nasa yadkhulu, tapi tahan dulu gunnahnya. Wa ra'aitan nasa, wa ra'aitan nasa. Nah, baru dibaca nanya. Kemudian pada lafal nasa di sini ada mad tabi'i. Mad tabi'i yaitu ditandai dengan fathah bertemu dengan alif. Panjangnya berapa harokat? Panjangnya 2 harokat. Kemudian yadkhuluna ada bacaan qalqalah pada lafal dal. Qalqalah artinya dia ittirab, memantul. Kesalahan yang terjadi dalam membaca qalqalah, huruf qalqalah yang pertama tidak memantulkannya, yaitu contoh wa ra'aitan nasa yadkhuluna, ini tidak memantulkannya. Yang kedua kesalahannya adalah dia membaca dengan bacaan adanya hamzah ditambah. Misalnya wa ra'aitan nasa yadkhuluna, ini ada tambahan hamzahnya ad gitu kan, da a biasanya dimatakan de, itu ada hamzah berarti yadkhuluna, ini ada tambahan hamzah. Bagaimana cara yang benar dalam membaca qalqalah? Yaitu yadkhuluna, seperti biasa saja tapi tetap dia memantul, yadkhuluna. Ya, kemudian pada lafal luna di sini ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan dhammah bertemu dengan waw sukun, panjangnya 2 harakat. Kemudian pada lafal fi dinillah, fi mad tabi'i juga kasrah bertemu ya, dini kasrah bertemu ya, kedua-duanya mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Kemudian lafal Allah bila didahului dengan kasrah maka lafal lamnya tipis, bukan nillahi, tapi dia nil al nillahi, nillahi alla, maka kalau di sini nillahi. Kemudian pada lafal Allah mad tabi'i juga, yaitu panjangnya 2 harakat. Kemudian pada lafal afwaja ada huruf fa. Apabila ada huruf fa, dia memiliki sifat namanya hamas, yaitu mengalirnya nafas af, bukan ab, jangan ditutup, tapi af mengalir. Afwaja. Kemudian pada lafal wa ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu dengan alif, panjangnya 2 harakat. Kemudian pada lafal ja sendiri di sini ada bacaan mad iwad. Apa itu mad iwad? Dari kata awadha ya, atau awadha yu'awid ta'widan, yaitu dia mengganti atau badala yubaddil. Nah, di sini ganti, awalnya dia adalah panjang afwajan, awalnya tanwin, karena berada di akhir bacaan maka dinamakan dengan mad iwad. Kalau dia waqaf maka berubah menjadi panjang sebagaimana mad tabi'i. Afwaja, ya, bukan afwajan. Kita coba ulang. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kemudian pada lafal fasabbih sempurnakan kasrahnya, jangan dibaca e. Contoh fasabbih bihamdi,
Ini kan tidak menyempurnakan kasrahnya. Harusnya kita ada itmamul harakat, menyempurnakan harakat kasrahnya. Kemudian pada lafal ha ada sifat hamas, mengalirnya nafas. Fasabbih, jangan bih, tapi dia pendek aja. Fasabbih bihamdi. Kemudian di sini ada idhar syafawi, mim mati bertemu da, jelas dan tidak boleh tahan, tidak boleh bihamdika, enggak. Tapi pendek saja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kemudian pada lafal sin ini langsung saja, alifnya dianggap tidak ada, langsung ke huruf sin, was. Kemudian tag, di sini huruf ghain. Huruf ghainnya hati-hati jangan sampai memantul. Kesalahan yang terjadi memantulkan huruf ghain, misalnya wastaghfir, wastaghfir. Ini memantul. Sering terjadi kita dengar dia memantul huruf ghainnya. Harusnya tidak boleh karena dia sifatnya tidak ada qalqalah. Maka wastaghfir. Kemudian pada lafal fir ketika waqaf ini hanya harus terbaca, jangan hanya wastaghfir. Wastaghfir jangan, tapi dibaca juga hanya. Dimatikan dan dialirkan nafasnya. Wastaghfir, wastaghfir. Nah, seperti itu. Kemudian innahu kana tawwaba. Kemudian pada lafal innahu, pada lafal inna ada bacaan gunnah, yaitu cara membacanya an-nya ditahan. Innahu. Kemudian pada lafal hu ada mad silah qasirah, itu adanya hak dhamir bertemu dengan huruf waw kecil. Panjangnya 2 harakat. Kana ada mad tabi'i. Panjangnya 2 harakat yaitu fathah bertemu alif. Tawwaba. Di sini ada lafal waw yang bertasydid bertemu dengan alif. Begitu pula dia kita namakan dengan mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Ba. Di sini awalnya ban. Kenapa di sini ban? Kalau kita lanjut biasanya tawwabam bismillahirrahmanirrahim ke ayat setelahnya. Itu berarti dia surat Tabbat Yada. Maka di sini ban ketika di akhir bacaan kita namakan dengan mad iwad, yaitu berubah menjadi panjang ba kalau kita waqaf. Bukan lagi kita baca tawaban tapi tawaba. Nah, kemudian hati-hati jangan memanjakan di wa-nya, jangan tawaba. Bukan, di sini bukan idgham, sehingga dia tidak boleh dibaca dengan bacaan idgham. Maka innahu kana tawwaba. Ya, tidak boleh ditahan, cuma masuk, cuma idgham saja. Tawwaba. Bukan idgham, apa namanya? Tasydid saja. Bacaan tasydid. Tawwaba. Nah, kita coba ulang. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Ya, sadaqallahul azim. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.